Assalamualaikum sahabat Islam, kali ini Gapindra kembali ke hadapan Anda untuk membagi info Islam, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel Gapindra. Beberapa waktu lalu, Era Muslim mengangkat laporan tentang kegiatan kampanye tentang Islam dengan cara memasang iklan di badan mobil bus, yang dilakukan organisasi Greenpeace di Chicago. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini ternyata membuahkan hasil, bukan hanya mampu meluruskan pandangan masyarakat barat yang miring tentang Islam, tapi setelah melihat iklan di badan bus tersebut, ada 17 warga Chicago yang menyatakan diri masuk Islam. Salah satunya adalah Leslie Cetule, seorang guru di Chicago yang sudah 10 tahun berkeinginan masuk Islam. Tekadnya menjadi seorang Muslim akhirnya terlaksana setelah ia melihat iklan Greenpeace di badan bus. Saya tidak pernah sungguh-sungguh, tapi ketika saya melihat iklan itu, saya sadar bahwa itulah akhir dari pertanda di mana saya harus melengkapi niat saya, kata Tule. Tule mengaku pertama kali mengenal Islam secara tak sengaja. 10 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki memberinya selebaran dan mengatakan ia akan mendapatkan pencerahan dari selebaran itu. Saya pun membacanya, berulang kali dan memastikan saya memahami apa yang sedang saya baca, Tule mengisahkan. Bagaimana menjadi seorang Muslim? Itulah yang menjadi pertanyaan utama saya, sambung Tule sampai akhirnya. Ia melihat sebuah iklan tentang Islam di bus-bus Chicago Transit Authority, CTA, bertuliskan, Got questions, get answers, dan langsung menghubungi nomor telepon yang ada di bus tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dan berdiskusi dengan pihak Greenpeace, Tule mengucap 2 kalimat syahadat. Kisah Tule masuk Islam hampir serupa kisah 16 Muslim Chicago lainnya, yang memilih masuk Islam setelah melihat iklan Greenpeace di bus-bus CTA. Menurut Tule, iklan layanan masyarakat Greenpeace yang dipasang di bus-bus merupakan ide brilian untuk menarik perhatian masyarakat. Setelah masuk Islam, Tule yang memilih nama Ilyas sebagai nama Islamnya juga mendapatkan bimbingan seorang mentor dari Greenpeace. Saya sangat berterima kasih dengan mentor saya yang sudah sangat membantu. Beliau memberikan saya banyak buku agar saya bisa banyak belajar tentang Islam, kata Tule. Greenpeace juga memberikan layanan belajar Islam secara online, setiap seminggu sekali untuk para mualaf, di mana mereka bisa belajar apa saja mulai dari cara salat, cara hidup seorang Muslim bahkan bahasa Arab. Tule atau Ilyas mengatakan, semakin banyak ia tahu tentang Islam, ia semakin percaya diri bahwa ia sudah membuat keputusan yang benar. Agama ini betul-betul sempurna bagi saya, sulit untuk menjelaskannya ketika Anda mengetahui sebuah kebenaran. Anda akan merasakan perasaan yang begitu mendalam di hati sanubari Anda, bahwa Anda telah menemukan rumah yang benar, papar Tule. Seperti diberitakan sebelumnya, Greenpeace menggelarkan kampanye dengan memasang iklan layanan tanya-jawab tentang Islam di bus-bus CTA, pada tanggal 19 September sampai tanggal 20 Oktober kemarin. Dan iklan itu diperpanjang sampai tanggal 23 November mendatang, karena mendapatkan respon positif dari masyarakat Chicago. Organisasi itu mengeluarkan dana sebesar $30.900 Amerika Serikat, sebagai biaya pemasangan iklan 25 bus CTA yang melayani rute di seluruh Chicago. Setelah iklan itu tampil, Greenpeace menerima ribuan telepon dan situsnya dikunjungi lebih dari 300.000 orang. Greenpeace juga memberikan Al-Quran dengan terjemahan berbahasa Inggris, majalah The Message on Prophet Muhammad serta brosur dan buku-buku Islam bagi mereka yang ingin tahu lebih jauh tentang Islam. Direktur Greenpeace, Sabil Muhammad mengatakan pesan dari iklan itu adalah untuk menimbulkan minat masyarakat terhadap berbagai informasi tentang Islam, sehingga bisa meluruskan penafsiran-penafsiran yang salah tentang Islam. Selain Greenpeace, kampanye serupa juga dilakukan ICNA, organisasi Muslim yang berbasis di New York dan memiliki 22 cabang di seluruh Amerika Serikat. Namun ICNA baru melakukan kampanye itu di Seattle dan New York. Di New York, ICNA menempelkan lebih dari 1.000 iklan layanan tanya-jawab tentang Islam di stasiun-stasiun kereta yang ada di bawah tanah. Karena kampanye dengan cara itu sukses, kota-kota lainnya di Amerika Serikat dan Kanada sudah meminta bantuan agar ICNA juga melakukan kampanye yang sama di kota-kota tersebut. Masya Allah, terima kasih yang sudah membuat video ini.
Semoga bisa menjadi pahala jariah dan keberkahan hidup. Ayo sahabat Gapindra, apa yang bisa didapatkan oleh sahabat semuanya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Itulah kejadian terbesar seseorang menemukan Islam sebagai jalan hidupnya yang mungkin tidak mudah orang Muslim melupakannya.